Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan seksi edukasi. Kali ini materi pembelajaran SIMDIK untuk SMK. Pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang komunikasi sinkron dan asinkron. Bagian pertama bersama saya Prof. Densu. Selamat belajar. Anak-anak hebat Indonesia, apakah komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi juga dikatakan sebagai proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan atau disimpulkan bahwa komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya, jika Anda berbicara, saya mengerti. Berikutnya, apakah fungsi komunikasi? Fungsi yang pertama sebagai informasi. Maksudnya komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu orang kepada orang lain. Yang kedua, sebagai kendali, misalnya dalam sebuah perusahaan. Komunikasi itu digunakan untuk mengendalikan kinerja karyawan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, motivasi. Dengan komunikasi, pimpinan perusahaan bisa memberikan motivasi kepada karyawannya. Atau di sekolah, guru dapat memberikan motivasi kepada murid-muridnya melalui komunikasi. Dan fungsi yang ketiga sebagai ungkapan emosi. Melalui komunikasi kita dalam bersosialisasi dapat mengungkapkan berbagai perasaan. Itu fungsi komunikasi. Anak-anak yang budiman, soleh, dan solihah. Lalu bagaimana mengukur kemampuan berkomunikasi? Kemampuan berkomunikasi seseorang dapat diukur dari tingkat akurasi informasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Jenis komunikasi ada dua. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata baik diucapkan maupun ditulis. Yang kedua, komunikasi nirkata atau non-verbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, atau gerak isyarat yang disebut dengan gestur, atau juga bisa menggunakan. Demikian tadi materi komunikasi sinkron dan asinkron bagian pertama. Semoga bermanfaat.